dari Indonesia dan juga kepercayaan dari seluruh dunia. Doa-doa itu dipanjatkan oleh Sultan Buton dan seluruh Sarah Buton dan Sio Limbona telah mendoakan Jokowi. Sehingga jika kita mengingat pelaksanaan penyerahan gelar adat Kesultanan Buton kepada Jokowi ini yang berlangsung di Baruga depan Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton, itu merupakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapat gelar adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Sebagaimana apa yang dikatakan Kesultanan Buton itulah saudara kita. Karena itu seluruh orang di wilayah Jazirah Kesultanan Buton sudah menganggap Jokowi atau Joko Widodo sebagai saudaranya mereka. Itulah Kesultanan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino. Opini Gino kali ini melakukan sorotan khusus atau eksklusif tentang kehadiran Presiden Republik Indonesia ke Pulau Buton, tepatnya di jantung Kesultanan Buton. Ayo kita tonton. Kesultanan Buton yang telah memberikan gelar kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Muhammad Jokowi sebagai Lakina Bawangi I Nusantara. Setelah disematkan sebagai Lakina, maka Jokowi sudah resmi dipanggil Laode Muhammad Jokowi. Tapi jangan lupa subscribe dulu, teruslah subscribe untuk membantu kekuatan kita di hari esok. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi ketika diberikan gelar atau dilantik di wilayah Kesultanan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan gelar tersebut, yakni Laode Muhammad Joko Widodo, Lakina Bawangi I Nusantara. Ia tadi telah diberikan gelar kehormatan tepatnya jam 7.30 waktu Indonesia Tengah tadi. Hal ini ditegaskan dipaparkan oleh Panglima Kesultanan Buton bagian timur, Dr. Laode Muhammad Arsal, saat dikonfirmasi sejumlah media pada hari Selasa tepatnya tanggal 27 November kemarin, tepatnya tahun 2022. Itu jelang Maulid Nabi Muhammad SAW ini, tentu saja dengan adanya gelar itu dan wilayah Kesultanan Buton dan Sultan Buton juga turut mendoakan agar Joko Widodo mendapatkan kepercayaan dari Indonesia dan juga kepercayaan dari seluruh dunia. Doa-doa itu dipanjatkan oleh Sultan Buton dan seluruh Sarah Buton dan Sio Limbona telah mendoakan Jokowi. Sehingga jika kita mengingat pelaksanaan penyerahan gelar adat Kesultanan Buton kepada Jokowi ini yang berlangsung di Baruga depan Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton, itu merupakan suatu prosesi penyerahan seorang yang dianggap oleh seorang ibu adalah hebat dan dilakukan tepatnya oleh Sultan Buton, Dr. Laode Izzat Manarva, MSI. Dia diberikan gelar, Jokowi diberikan gelar itu merupakan salah satu penghargaan yang tertinggi bahwa dia adalah Lakina Bawangi I Nusantara, dan dia memang tepat sekali sebagai seorang pemimpin yang patut dihormati. Dan gelar kehormatan tersebut berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Adat Kesultanan Buton yang dilakukan sebelum pelantikan ini berlangsung. Sehingga jelas itulah merupakan salah satu langkah konkret dari wilayah Kesultanan Buton, sebagaimana yang diputuskan oleh sejumlah sara-sara mulai dari Sara Limbona dan para
panglima-panglima, baik wilayah timur, wilayah utara. Tepatnya jam 7.30 waktu Indonesia Tengah tadi, ujar Panglima Kesultanan Buton bagian timur, Laode Muhammad Arsal, saat dikonfirmasi berbagai media pada saat Jokowi disematkan itu. Pelaksanaan penyerahan gelar adat Kesultanan Buton kepada Jokowi ini berlangsung di Baruga atau pas di depan Baruga Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Prosesi penyerahan gelar adat dilakukan oleh Sultan Buton, Laode Izzat Manarva. Hal inilah yang patut kita telusuri, sehingga gelar kehormatan adat ini berdasarkan hasil musyawarah para tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat. Bahkan bisa disebutkan Sio Limbona, lembaga adat Kesultanan Buton yang dilakukan kemarin malam itu, merupakan salah satu langkah yang patut dilaksanakan karena Jokowi memang betul-betul lakina bawangi iye Nusantara. Hal ini dipaparkan oleh Panglima bagian timur atau Panglima Kesultanan bagian timur, Laode Muhammad Arsal. Penyerahan gelar adat ini diawali dengan pembacaan sinopsis dan arti dari gelar yang diberikan tersebut. Artinya itu cukuplah sangat mendalam. Kemudian prosesi penyerahan gelar dilakukan dengan penyematan songko dan pemberian tongkat kelengkapan baju adat Buton. Karena adat Kesultanan Buton itu bukanlah adat biasa, tetapi adatnya Kesultanan Buton adalah Walhamisi. Nah, bagaimana pula dengan prosesi penyematan Songko Tolomani dan penyerahan Katuko, dalam bahasa Indonesia tongkat, yang menjadi kelengkapan adat Kesultanan Buton tersebut. Tongkat atau Katuko itu merupakan simbol sebagai seorang pejabat atau jabatan dari Kesultanan Buton. Hal ini dipaparkan oleh Laode Muhammad Arsal yang saat ini sudah bergelar doktor tersebut. Dijelaskan, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja atau kunker ke sejumlah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara, tetapi yang paling diuntungkan adalah di wilayah Buton. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Kunjungan Jokowi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu kunjungan kehormatan yang telah diumumkan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa hari ini, tepatnya Selasa tanggal 27, Bapak Presiden akan melakukan kegiatan di 3 kota, yakni Kota Bau-Bau, Kota Kabupaten Buton, Kota Kabupaten Buton Selatan. Paparan Budi Hartono melalui channel YouTube resmi Sekretariat Presiden Republik Indonesia itu adalah merupakan penerimaan dan pemberian keanugerahan Kesultanan Buton. Di wilayah Kesultanan atau di Jazirah Kesultanan Buton ini sama saja dikatakan bahwa Jokowi adalah pulang kampung. Eksistensi Jokowi atau Insinyur Haji Muhammad Basiran sangat mengakui eksistensi Jokowi di Kesultanan Buton. Penyerahan gelar kepada Jokowi Lakina Iye Bawangi itu sangatlah tepat jika dia bisa dan mampu memimpin sejumlah pemerintahan baik di tingkat Nusantara atau di wilayah ASEAN ini. Juga dia bakal menjadi pemimpin dunia, dan itu semua akan kita buktikan sebagaimana yang dipaparkan oleh Sultan Buton, Dr. Laode Muhammad Izzat Manarva.
terlepas dari masuknya pengaruh Islam di wilayah Buton, yang pada mulanya berbentuk pemerintahan kerajaan. Sejak pengaruh Islam mulai masuk di Buton, sistem pemerintahan yang awalnya berbentuk kerajaan pun berubah menjadi kesultanan. Hal ini mengutip dari buku sejarah kerajaan tradisional Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton, yang diterbitkan oleh sejumlah media, termasuk diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kesultanan Buton mulanya dipimpin oleh raja turun-temurun dari keturunan dinasti Wakaka yang berkuasa pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Raja pertama kemudian digantikan oleh putrinya Bulawambona. Bulawambona sebagai raja kedua. Kemudian disusul raja ketiga adalah Batara Guru. Batara Guru merupakan putra dari Bulawambona. Dan raja keempat adalah putra Batara Guru yang bernama Tuarade. Karena Raja Tuarade tidak memiliki keturunan, maka raja selanjutnya adalah kemenakannya yang juga sebagai anak angkat bernama Raja Mulai yang menjadi raja kelima. Saat masa pemerintahan raja kelima ini, pengaruh Islam sudah mulai masuk di kerajaan Buton. Agama Islam masuk ke Buton dibawa oleh seorang ulama kebangsaan Arab yang berasal dari Semenanjung Melayu, Johor atau Johar, bernama Syekh Abdul Wahid. Menurut catatan sejarah, Islam mulai masuk di wilayah Buton awalnya di abad ke-16, tepatnya tahun 1511. Sumber-sumber lain yang dihimpun oleh media ini bahkan menyebutkan Islam sudah masuk ke Buton jauh sebelumnya. Namun pada saat itu masyarakat Buton masih kuat meyakini agama yang dianutnya. Kedatangan Syekh Abdul Wahid menjadikan pengaruh Islam semakin kuat di Buton. Berdasarkan teori Islamisasi yang dijelaskan oleh para ahli Islam yang masuk ke Buton menjadi kekuatan sosial terlebih dahulu sebelumnya akhirnya menjadi kekuatan politik. Mulanya Islam diajarkan di kalangan keluarga dan kerabat-kerabat dengan cara menjalankan beberapa kewajiban agama. Selain itu, agama Islam juga diajarkan melalui pemberian contoh tingkah laku. Pada mulanya diajarkan di kalangan keluarga dan kerabat dengan cara menjalankan beberapa kewajiban agama. Selain itu, agama Islam juga diajarkan melalui pemberian contoh tingkah laku yang baik untuk ditiru dan diteladani. Setelah masyarakat mulai meyakini dan mulai menerima ajaran Islam, barulah ajaran Islam mulai diteruskan dengan legitimasi sebagai kekuatan politik para pejabat kerajaan. Dan para pejabat kerajaan saat itu mulai menyebarkan ajaran Islam secara legal. Sebagaimana catatan sejarah tersebut, Islam mulai masuk di wilayah Kepulauan Buton atau di Jazirah Buton. Disebutkan tepatnya awal ke abad ke-16, tepat tahun 1511. Sumber-sumber tersebut menyebutkan kepada media ini bahwa Islam sudah masuk ke Buton jauh sebelumnya. Namun pada saat itu masyarakat Buton masih kuat meyakini agama yang dianutnya. Kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan pengaruh Islam semakin kuat di wilayah Jazirah Buton. Berdasarkan teori Islamisasi yang dijelaskan oleh para ahli Islam yang masuk ke Buton menjadikan kekuatan sosial terlebih dahulu
sebelum akhirnya menjadi kekuatan politik di wilayah ini. Dan mulanya Islam diajarkan di kalangan keluarga dan kerabatnya saja dengan cara menjalankan beberapa kewajiban agama itu saja. Selain itu, agama Islam juga diajarkan melalui pemberian contoh tingkah laku yang baik untuk ditiru dan diteladani. Setelah masyarakat mulai meyakini dan mulai menerima ajaran Islam, barulah ajaran Islam mulai diteruskan dan dilegitimasi sebagai kekuatan politik, dan para pejabat semua melakukan hal itu dan menyebarkan hal itu secara sah dan legitimasi. Memang, jika kita melihat sebagaimana hasil yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan penyerahan gelar adat Kesultanan Buton kepada Jokowi atau Joko Widodo. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar kita lagi mantap. Anda subscribe, maka kita makin. Selain itu, pelaksanaan penyerahan gelar adat Kesultanan Buton kepada Jokowi ini berlangsung di Baruga, di depan Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Prosesi penyerahan gelar adat dilakukan oleh Sultan Buton, Dr. Laode Izzat Manarfa, MSc. Gelar kehormatan adat ini berdasarkan hasil musyawarah lembaga adat Kesultanan Buton yang dilakukan sebagaimana ketentuannya itu yang telah berlangsung, yang dilakukan kemarin malam itu, tepatnya tanggal 26 September, jelas Laode Muhammad Arsal. Demikianlah kisah penyerahan gelar adat atau Kesultanan Buton kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi. Haji Jokowi diberi gelar Lakina Bawangi Iye Nusantara sebagai pemimpin, dan tentu pemimpin itu telah dipercaya untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tugas-tugas yang diemban sebagaimana di pemerintah. Dan Jokowi saat ini gelar dan bernama Laode Haji Muhammad Joko Widodo. Demikian catatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wow. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.